Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembahasan kimia unsur. Kali ini kita akan membahas terkait unsur dari golongan halogen. Ya, kita akan membahas tentang kelimpahan, sifat, reaksi, dan kegunaan pada logam halogen. Lanjut, eh, logam halogen atau dikenal dengan golongan 7A itu terdiri dari fluor, terus fluorine, chloride, terus bromine dan iodin. Nah, dan ada astatin. Tapi kalau pembahasan kali ini kita mungkin akan membahas dari fluor sampai iodin gitu ya. Kemudian yang pertama kelimpahan halogen di alam. Untuk unsur fluor yang paling sering keluar itu ada kriolit gitu ya. Kalau untuk klorin yang paling sering keluar di sini ada gas klorin, kemudian karnalit gitu, terus MgCl2, CaCl2 gitu. Ada silfid dan halit juga. Kemudian untuk brom ini ada senyawa logam bromida atau air laut gitu. Terus iodin itu air laut natrium iodat. Sifat fisika logam halogen dari F sampai I ya. Nah, dari atas ke bawah nomor atomnya semakin bertambah. Hal ini akan berpengaruh pada konfigurasi gitu ya. Konfigurasinya berarti di sini yang atas itu kulit, yang bawah itu subkulit. Jadi semakin ke bawah artinya jumlah kulitnya semakin banyak gitu. Nah, kemudian wujud pada suhu kamar untuk fluor itu gas kuning pucat, untuk klor itu gas hijau kekuningan, untuk brom itu cairan merah kecoklatan, dan untuk iodin itu padatan ungu kehitaman gitu ya. Jadi yang brom itu berupa cairan, sedangkan iodin itu berupa padatan. Untuk fluor dan klor itu berupa gas ya. Selanjutnya, nah ini sifat kimianya. Jadi kecenderungan bertambah dari F ke I. Nah, dari atas ke bawah yang bertambah apa aja? Yang pertama ada jari-jari. Terus ada titik leleh maupun titik didihnya ya. Jadi semakin ke bawah semakin besar. Brom memiliki titik didih lebih tinggi daripada fluor gitu ya. Atau iodin itu memiliki titik leleh lebih tinggi daripada klor. Oke. Kemudian kecenderungan berkurang dari fluor ke iodin itu ada energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan. Itu jelas ya, semakin ke bawah dia akan semakin kecil. Kemudian potensial reduksi standar, jadi kemampuan untuk menangkap elektron ya, kalau reduksi ya. Nah, dia memiliki kecenderungan untuk reduksi. Nah, kalau semakin ke bawah, kemampuan reduksinya akan semakin berkurang, gitu ya. Jadi, yang F ini lebih mudah reduksi daripada klor, gitu. Artinya kalau semakin ke bawah kemampuan reduksinya berkurang, maka bahasa lainnya semakin ke bawah kemampuan oksidasinya semakin bertambah. Kemudian, kelarutan dalam air dari atas ke bawah juga akan semakin berkurang. Sifat umum halogen, berbau menusuk dan bersifat racun, bersifat sangat reaktif, cenderung menyerap sebuah elektron membentuk ion negatif satu ya, karena dia konfigurasinya ini kenapa dia cenderung menyerap elektron. Lihat di sini konfigurasinya belakangnya kan 7 ya. Artinya di sini elektron valensinya 7, agar stabil oktet maka dia perlu menangkap satu elektron. Maka dari itu karena dia menangkap satu elektron maka dia mudah untuk membentuk ion negatif satu gitu ya. Nah ini terus nomor 4 merupakan oksidator yang kuat. Terus dalam bentuk unsur terdapat sebagai molekul diatomik, misal Cl2, Br2, F2, I2 gitu ya. Karena emang rata-rata di alam dia berbentuk gas. Nah, kemudian reaksi-reaksi halogen, yang pertama reaksi dengan logam menghasilkan halida logam dengan biloks tertinggi. Nah, misal Fe itu biloksnya ada plus 2, ada plus 3 gitu ya. Nah, kalau dia bertemu dengan Cl2 yang kan berasal dari logam halogen,
maka yang terbentuk itu bukan FeCl2, tapi dia memilih FeCl3. Kenapa? Karena biloxnya Fe yang di sini plus 3. Yang diambil adalah bilox yang tinggi. Nah, kemudian reaksi dengan hidrogen. Ini sama aja, berarti kan hidrogen bertemu dengan siapapun logam golongan halogen, misal Cl2, Br2, I2 gitu ya. X-nya ini diganti nanti, maka akan menghasilkan 2HX. Misal aku kasih contoh, H2 bertemu dengan Cl2, maka dia akan menghasilkan 2HCl. Atau H2 bertemu dengan Br2, maka dia akan menghasilkan 2HBr gitu ya. Itu namanya asam halida. Kenapa asam? Karena ada hanya di sini. Nah, kemudian reaksi dengan boron dan silikon. Nah, ini bisa bereaksi dengan silikon dan boron menghasilkan trihalida atau tetrahalida. Nah, tetrahalida itu artinya X-nya itu ada 4 ya. Sedangkan trihalida itu X-nya ada 3. Misal dia bereaksi dengan boron gitu ya. Boron kan golongan 3. B plus X2 maka membentuk BX3 gitu. Terus ini Si plus X2 maka membentuk SiX4 gitu ya. Karena Si di sini adalah golongan 4A ya gitu. Lanjut terkait reaksi halogen lagi. Nah, ini yang paling sering keluar terkait reaksi pendesakan antar halogen. Jadi potensial reduksi halogen semakin berkurang dari F ke I ya. Ini kan ada FClBrI. Nah, potensial reduksi semakin besar dari bawah ke atas ya. Jadi kemampuan mengalami reduksi semakin atas semakin kuat. Nah, contoh ini ya, F paling mudah mengalami reduksi dan I paling mudah mengalami oksidasi gitu ya kesimpulannya ya. Karena yang semakin ke atas semakin mudah mengalami reduksi, sedangkan yang di bawah karena reduksinya lemah maka dia lebih mudah mengalami oksidasi. Nah, di sini halogen yang lebih atas ini ya dapat mendesak halogen yang berada di bawahnya ya. Misal F itu bisa mendesak logam Cl ataupun Br. Tapi Cl itu tidak bisa mendesak F. Dia hanya bisa mendesak Br atau I gitu ya. Sedangkan logam yang lebih bawah tidak dapat mendesak halogen yang berada di atasnya. Nah, kan benar ya. Jadi I itu tidak bisa mendesak Br ataupun Cl ya. Bisanya adalah Br mendesak I gitu. Contoh Cl2 plus NaBr. Berarti kan ini kejadiannya Cl sama Br gitu ya. Nah, ini bisa nih terjadi reaksi. Kenapa? Karena si Cl ini bisa mendesak si Br. Maka membentuk Br2 plus NaCl. Terus kalau yang terjadi Cl2 ketemu NaF. Nah, Cl-nya di bawah, F-nya di atas, dia nggak bisa, maka tidak terjadi reaksi gitu ya. Lanjut, pembuatan halogen. Yang pertama, pembuatan fluorin itu dengan reaksi elektrolisis hidrogen fluorida. Artinya yang di katoda itu nanti ada hidrogen, yang di anoda ada fluoridanya gitu ya. Terus yang katoda menangkap elektron, yang anoda melepas elektron. Kemudian pembuatan klorin, ini yang paling terkenal itu reaksi proses Deacon dan Weldon. Ini sering keluar ya, pembuatan klorin gitu. Nah, ini reaktannya yang membedakan adalah reaktannya. Kalau Deacon itu HCl-nya bereaksi sama O2, sedangkan kalau Weldon itu HCl-nya bereaksi sama MnO2 gitu. Yang mana intinya sama-sama menghasilkan gas klorin. Kemudian pembuatan bromin itu melalui proses elektrolisis ion bromida dengan gas klorin gitu ya. Nah, ini pakai teori pendesakan tadi. Karena Cl itu letaknya lebih atas dari Br, maka bisa terjadi reaksi gitu ya. Cl2 ketemu NaBr. Ion Br-nya di sini akan terdesak oleh Cl, membentuk NaCl. Dan ada hasil utama adalah Br2 atau gas bromida. Kemudian pembuatan iodid ini sama, ini pasti masih menggunakan elektrolisis ion iodida dengan konsep pendesakan antar halogen. Cl itu bisa mendesak I, ya, maka dia akan menghasilkan NaCl sama I2, gas I2. Lanjut. Nah, ini kegunaan halogen
dimulai dari bromin di sini dia berfungsi sebagai bahan aditif pada bensin gitu ya, tambahan pada bensin. Kemudian penghitam film pada fotografi ini perak bromida ya. Kalau bahan aditif tadi etilen bromida, kemudian natrium bromida dan kalium bromida itu untuk obat penenang saraf. Terus metil bromida itu untuk fumigan. Kemudian untuk kegunaan iodin, iodoform itu antiseptik dan obat bius. Kemudian larutan iodin dalam alkohol itu berfungsi sebagai antiseptik luka juga. Garam iodat, nah ini berupa garam dapur ya, diubah menjadi garam beriodium. Nah, terus berfungsi sebagai menguji adanya amilum pada suatu bahan gitu ya. Biasanya ini fungsi iodin. Tuh, lanjut. Kegunaan halogen. Yang pertama untuk fluor, senyawa fluor itu bisa untuk freon ya, CFC, zat pendingin kulkas dan AC. Terus garam fluorida untuk mencegah kerusakan gigi. Nah, biasanya untuk pasta gigi. Kemudian hidrogen fluorida untuk membuat tulisan atau lukisan pada kaca. Kemudian PTFE atau teflon itu sebagai bahan anti lengket pada alat masak. Kemudian untuk klorin, ini banyak sekali ya. Ada NaCl, penyedap masakan, kalium klorida untuk pupuk, asam klorida membersihkan karat dan kerak. Kemudian DDT, pestisida, terus natrium hipoklorit itu pemutih, kalsium hipoklorit itu atau kaporit, terkenal dengan kaporit untuk desinfektan air minum dan kolam renang. Kemudian pemutih pada industri kertas dan tekstil. Nah, itu juga bisa. Terus pelarut dan obat bius itu kloroform ya. Terus amonium klorida NH4Cl. Nah, ini juga sering kita temui untuk batu baterai dan obat batuk. Nah, kegunaan untuk bromin dan iodin. Oke. Karena tadi kegunaan bromin dan iodin udah kita bahas di atasnya, maka kita langsung lanjutkan latihan soal ya. Nah, silakan kalian jawab latihan soal di bawah ini ada 5 soal. Yang pertama, unsur halogen yang paling mudah direduksi adalah, nah ini siapa kira-kira yang paling mudah direduksi? Nah, kemudian yang nomor 2, pernyataan berikut adalah sifat unsur golongan halogen kecuali, berarti kamu pilih yang salah dari sifat-sifatnya ya. Terus nomor 3, unsur halogen yang berwujud cair pada suhu kamar. Ini siapa? Tadi udah kita bahas ya, ada jawabannya di atas. Kemudian senyawa klorin yang dimanfaatkan sebagai pengisi baterai. Nah, ini juga sudah kita bahas sebelumnya, silakan dijawab. Dan yang terakhir adalah halogen yang dimanfaatkan sebagai pencampur pasta gigi. Ya, kira-kira yang mana? Silakan dijawab. Kemudian untuk tim halogen, jangan lupa untuk apa ya, menghandle teman-temannya gitu dalam membahas latihan soal. Halogen untuk 12B itu ada Aisyah, Sarah, Nanda, Ristina, dan Hilda. Sedangkan untuk 12A itu ada Ulil ya. Silakan Ulil untuk menghandle teman-temannya dalam belajar terkait materi halogen. Oke, demikian pembahasan halogen pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan dicatat dengan lengkap. Hari Sabtu kita ulangan halogen dan alkali tanah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.